Halo semuanya, oke, di video kali ini aku mau memberikan data tentang potion, ancient, dan juga kelas yang digunakan untuk melawan ultra boss ya. Dan di sini aku gak cuman bahas satu ultra boss, tapi banyak, ada sekitar 7 ultra boss. Jadi kalian gak usah khawatir. Jadi kalau kalian mau belajar atau mau tahu secara instan ya kalian tinggal tonton video ini aja, karena udah ada 7 ultra boss yang lebih tepatnya 8 sih, cuman ada 2 yang sama, jadinya ya kehitung 7 ya. Pokok intinya seperti itu. Dan ini aku nggak pakai kaos karena kaosku lagi dicuci ya, makanya aku pakai ini. Akhirnya kepake juga ya ini bajuku ya. Biasanya aku jadiin tutupan ya, karena di sini udah kendor coy, bangke ya, makanya aku tutupin. Karena kan aku kan juga pemula ya untuk ultra boss ya, jadi ini hanya catatan yang aku ambil berdasarkan pengalamanku sama catatan dari Bang Pajak ya. Dan juga setiap orang setiap apa tuh namanya? Ya mungkin setiap orang itu punya triknya masing-masing ya. Jadi kalau seumpama nanti punya aku ini ya, atau di dataku adalah ini, dan mungkin yang kalian tahu itu ya mungkin emang bisa berbeda. Cuman kalau yang penting itu ya, walaupun semua potion atau ancientnya beda, yang penting itu bisa lah mengalahkan bosnya. Karena aku biasanya pakai ini bisa menang gitu loh ya. Kalaupun beda dengan yang udah kalian tahu ya wes gitu loh ya. Mungkin ya emang bervariasi ya, karena nggak semuanya harus sama seperti ini gitu loh ya. Oke, jadi langsung saja kita bahas semuanya ya kan. Di sini sudah aku sediakan ya. Yang pertama ada ini singkatan. Jadi ini aku singkat aja supaya mudah ya, kayak pre-potion ini. Soalnya kalau aku tulis semuanya seperti ini nanti bakalan terlalu ribet ya. Makanya aku singkat ya. Jadi ini usahakan ini langsung kalian SS saja coy ya. Udah di sini langsung SS trust dah. Nanti kalau kalian butuhnya apa ya udah tinggal lihat aja gitu loh ya. Ini sekalian nanti ku bagikan apa itu namanya, pengalamanku lah ya. Karena kalau tips sih kayak enggak sih, karena aku nggak terlalu jago juga untuk ultra boss ya. Jadi menurut pengalamanku aja gitu loh ya. Yang pertama ya, usahakan dulu kalian punya kelas minimal 2. Contoh Ultra Esrajal atau Engineer. Ini kan sama-sama ya, maksudnya spek kelasnya sama, engineer sama, potionnya sama ya kan. Jadinya dijadiin satu. Nah ini kan di sini ada kelas LR, AP, SC, LO. Minimal usahakan ya, minimal punya setidaknya 2 kelas. Contoh kalian punya LR sama AP, atau kalian punya AP SC, atau enggak kalian punya LOO terus sama punya AP gitu ya. Jadi ini akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan party atau public. Soalnya kalau kita main ini di public ya, dan kalian cuma punya kelas 1 doang, itu akan sulit menyesuaikan dengan teman kalian ya. Pada endingnya nanti kalau kalian punya satu doang ya, yang pertama ya bakal banyak dihina, karena kok cuma punya 1 gitu loh ya. Bukan dihinanya itu kayak gimana ya, bukan gitu sih, hinanya itu kayak gimana ya, bingung juga sih aku. Pokok ada lah, nanti kayak timmu kayak terbebani gitu kalau kamu cuma punya kelas itu doang lah ya. Minimal punya 2, pokoknya intinya minum punya 2 lah ya. Oke. Lalu usahakan akun kalian juga level tinggi ya, minimal 90 ya. Soalnya ya di sini kan banyak menggunakan ancient AW. Kalau kalian levelnya masih 80 ya, atau enggak mepet 89 atau 88 lah, itu kekuatannya bakal turun. Karena ini ya, ancient di sini kan cuman ada level 190 80 ya. Kalau level kalian 89 pun ya, kalian cuman bisa pakai ini doang ya. Dan ini kurang maksimal. Ya minimal 90 kalau nggak 100 ya. Karena kalau nggak gitu tim kalian yang terbebani ya. Nggak tahu kenapa itu ngaruh juga coy ya. Ketika kalian sama yang level 100 semua,
terus atau enggak kalian sama yang levelnya agak melenceng-melenceng kayak 80, 70, itu rasanya beda banget ya. Kesempatan menangnya itu agak kayak gimana gitu ya kan. Makanya usahakan level kalian juga tinggi dulu ya kalau kalian mau Ultra Boost. Iya kalian bisa emang, cuman kasihan timmu ya. Aku tahu bisa, cuman kasihan timmu. Timmu yang bakalan effort banget gitu loh ya. Lalu usahakan kalian juga sudah bisa beli potion. Itu penting banget ya. Apalagi di public wajibnya sih kalian pakai potion ya. Karena keuntungan dari memakai potion itu banyak, walaupun aku nggak tahu banget tentang keuntungannya. Yang penting yang aku tahu itu kalau kalian pakai potion dengan yang nggak pakai potion itu rasanya beda ya. Oke? Jadi seperti itu. Oke, ya kan? Itulah pentingnya menggunakan potion. Usahakan baik-baik kalian pakai yang namanya potion ya. Please ya. Dan kalau potion ya, usahakan ini juga baru tahu kemarin ya aku ya, bahwa kalau kalian mau beli potion lengkap, kalian naikin rep alchemy sampai 8 sih ya. Cuman nanggung banget sekalian 10 ya. Pokok rep alchemy kalian jadiin 10 gitu, sama rep ini good jadiin 10 juga ya. Karena ternyata ada potion yang butuh rep good juga coy, sampai 10. Makanya kemarin itu anjing banget ya. PHP ternyata harus dibeli kalau rep goodnya 10. Makanya agak kesusahan. Untung timku tim Bang Paca ya, makanya masih bisa terbantu lah ya. Usahakan kalian punya weapon yang nambah damage juga ya. Terserah kalian mau NSOD atau Archer Fan Spear atau Doomblade. Pokok intinya yang bisa nambah damage lah, atau BBOA juga terserah ya kan. Terus atau ini juga ya Corrupt Unlock, karena ini mungkin bisa terpakai kalau lawan Drakat ya. Jadi kalian bisa beli juga ini yang AC. Jadi kalian nggak perlu member, bisa juga beli yang AC. Ada di join. Nah itu lupa aku join mana ya. Kalian tinggal cari aja di Google Corruptor Unlock AQW Indonesia, AQW Wiki gitu aja ya kan. Nanti bakal ketemu kok yang shopnya itu ada di mana gitu ya. Itu weapon. Lalu perhatikan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya. Contoh di sini kan ada ada note ya. Di sini kan ada LR tahun di heal 400 ya kan, atau tahun di kelipan 2 juta kalau HP di bawah 10 juta. Nah, ini tuh kayak semacam variasi boss ya. Jadi setiap ultra boss ini dia beda-beda banget gitu. Itu yang masih ku kagumin dari ultra boss sampai sekarang ya. Aku masih bertanya-tanya kok bisa AQW bikin ultra boss yang diserangnya itu beda-beda gitu semuanya gitu loh ya. Anjing emang. Ya walaupun kelasnya mungkin agak berdekatan tapi kayak beda banget gitu loh ya. Apalagi si Darkon itu ya. Kok bisa ya mereka bikin kayak gitu loh. Ya. Maka dari itu harus kalian perhatikan baik-baik ya, apalagi kalau kalian bermain bersama tim. Takutnya nanti timmu terbebani ya. Jadi pikirkan itu juga ya. Jadi usahakan kalian jangan jadi beban ya. Kayak aku ya kan. Minimal kalau kalian emang nggak terlalu bisa, kalian bisa pakai LO. Kalau LO kan cuma modal spam ya kan. Cuman kalau yang kayak tahun gitu, usahakan kalian bener-bener fokus ya, supaya heal kalian potion teman-teman kalian atau potion kalian itu nggak terbuang percuma gitu ya. Soalnya potion itu mahal coy kalau kalian modal yang beli pakai gold. Kalau cari sih gampang ya, cuman aku belum pernah nyoba ya, jadi aku nggak tahu apakah itu sulit atau enggak. Tapi kalau kalian yang biasanya nyoba itu ya mungkin bakal mudah ya untuk dapetin potion ya. Seperti ini ya potionnya ya. Oke. Jadi kita langsung saja bahas yang pertama. Yang pertama adalah Ultra Esrajal. Kelas yang digunakan adalah LRAPSCLOO ya. Di sini aku contohkan aja. Di sini kan kita pakai kelas LR ya. Engine-nya full wizard terus spiral cave. Nah, spiral cave itu adalah engine dari AW sini ya. Jadi usahakan kalian juga bisa unlock engine AW ya. Ini sangat mendasar sekali. Jadi kalian wajib banget untuk unlock ini ya. Aku udah bikin tutorialan juga kok ya. Jadi aman lah. Udah banyak juga tutorialnya coy. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa engine AW ya. Nah,
Spiral Cave itu yang semua kalian pilih Lucky ya. Nah, di sini kan ada AW Blast, Mana Farm dan lain sebagainya ya kan. Nah, kalau ini kan LR ya, akan pakai LR. Di sini disuruh full wizard. Berarti enchant kita harus wizard semua. Wizard itu yang warna biru ya, kalian tau lah ya. Nah, di sini kan udah aku siapkan ya. Weapon wizard, Spiral Cave, terus healer, Mana Farm. Jadi ketika aku ganti kelas itu nggak usah bolak-balik enchant gitu loh ya. Semuanya udah tersedia. Seperti itu. Nah, jadi semua aku pengen pakai LR, mau ngeton ya aku. Aku tinggal pakai weapon ini aja. Lalu kelasku udah wizard, helm juga udah wizard, terus cape juga udah wizard. Jadi udah aman ya, full wizard, Spiral Cave. Paham? Mantap. Lalu kita pakai pre potion. Nah, di sini ada pre sama active potion. Mungkin kalian ada yang bertanya, "Bang, kan potion cuma bisa dipakai satu kali." Nah, betul. Cuman di sini ada yang namanya pre sama aktif ya. Pre sama aktif itu bedanya ya. Kalau pre itu contoh ya. Kayak kita pre pakai apa nih? ST dan PME. ST dan PME. ST itu Sagetonic ya. PME itu Potent Malevolent Elixir. Nah, Sagetonic itu caranya kalian ini tuh beda coy. Ini kan namanya ada Potent, ada Sage ya. Itu kayak slot potion yang berbeda gitu. Jadinya kalian nggak perlu khawatir ini bakal tempo atau gimana ya, karena udah berbeda kok ya. Dan di sini durasinya kan udah banyak juga ya. Kalau yang pre potion itu biasanya durasinya banyak-banyak. Ini kayak ini contoh 15 menit. Jadi selama 15 menit ya kalian nggak usah ganti potion gitu loh ya. Jadi enak banget. Nah, cara pakainya ya. Semua kalian masuk room, terus kalian udah menemukan kelas yang sekiranya kombinasinya udah bagus ya. Contoh kayak ini ya. Kombinasi kelasnya udah bagus kayak LR, AP, SCLO. Oke, udah bagus. Nah, langsung aja kalian pakai ini. Jadi kalian pakainya yang konsum. Nah, di sini otomatis bakal nambah. Nah, ini penting banget ya. Ini aku lupa namanya apa, tapi coba kita cari dulu ya. Nah, ini cari aja namanya Auras atau enggak kelas, tulis aja Kla gitu. Nanti di sini bakal ada yang on sama off ya. Ini tuh adalah ini. Aktif aura ya. Jadi ketika kalian menggunakan kalian menggunakan skill 4 ya. Nah, dia bakal nambah situ ya. Jadi kalian tahu teman kalian itu udah nge-buff atau belum ya. Jadi ini penting banget. Jadi wajib kalian nyalain ya untuk Auras UI ini ya kan. Setelah itu di sini kan ST sama PME ya. Kita pakai PME juga. Malevolent Des. Nah, jadi di sini udah ada pre-buff ya. Kok pre-buff sih? Pre-potion. Jadi potion yang bisa kok hilang bangsat. Nah, jadi potionnya udah terpakai ya, Sage sama si PME ya, udah terpakai. Jadi udah memenuhi di sini ya, ST sama PME potionnya, pre-potionnya. Lalu untuk aktif potionnya kita pakai PHP di sini, oke? Potent Honor potionnya di sini kita equip aja. Jadi untuk aktif itu adalah potion yang digunakan ketika kita lawan boss. Jadi ketika kita udah battle ya, nah itu potion yang kita sering pakai ya yang itu gitu loh ya. Jadi seperti itu ya. Untuk PME itu dipakai ketika sebelum lawan boss ya. Lalu aktif potion itu yang digunakan ketika kita sudah berhadapan dengan boss ya. Jadi yang kita pakai gelut-gelut adalah si ini aktif potion ya. Jadi udah jelas lah ya perbedaan antara pre potion sama active potion. Lalu yang nggak kalah penting lagi adalah pre-buff ya. Pre-buff itu sangat penting sekali ya, karena bisa-bisa ya kalau kita tidak pre-buff dulu ya, teman kita nanti tiba-tiba turu gitu ya. Contoh ketika kita lawan engineer ya, itu kan apa itu namanya? Biasanya kan pre-buff dulu ya. Kayak LOO nambahi nge-skill dulu ya. Maksudnya pre-buff itu ada skill yang ini, yang ngehit diri sendiri gitu loh ya. Contoh ini, skill 4. Nah, ini kan dia kayak memberikan buff kepada diri sendiri sama tim. Nah, pre-buff itu seperti itu ya. Contoh juga ini, LOO ya. Ini kan dia pre-buff ya. Nah, pre-buffnya itu seperti ini. Nah, jadi dia kayak nge-skill ini, skill untuk tim kita gitu loh ya. Jadi seperti itu, kayak AP juga bisa pre-buff ini. Nah, jadi skill yang bisa memberikan ke diri sendiri dan juga ke teman kita, itu namanya pre-buff. Jadi usahakan ya
pastikan baik-baik kalau kalian mau nyerang Ultra Boss, pre-buff dulu karena itu sangat penting ya. Jadi supaya kita itu kayak dapet perlindungan dulu lah ketika lawan bos. Soalnya kalau nggak gitu nanti tiba-tiba turu coy, langsung sekali hit gas. Kalau nggak jalan doang mati. Kalau ada kayak pre-buff ini kayak ada semacam bantuan dari ilahi itulah ya. Oke, jadi itu jangan dilupakan ya. Itu wajib sih ya. Lalu udah tinggal nyerang aja sih ya. Yang penting, oh iya, note-nya ini serang defender. Untuk yang engineer kita serang defender dulu ya. Aku lupa ini nggak bilang. Untuk engineer kita serang defender dulu ya kan. Udah tahu semua lah ya kalian ya. Engineer kita lawan defender dulu. Sudah. Abis itu defender attack, boss selesai deh ya kan. Lalu untuk Ultra Warden ya, ini di LR beda ya. Dia pakai full wizard, spiral cave dan Enrek ya. Beda ya di sini ya. PHP sama Enrek beda ya. Enrek itu fungsinya untuk nge-town. Nge-town itu kurang lebih kayak kita itu kayak ngece musuh gitu supaya musuhnya itu nyerang ke kita bukan nyerang ke tim kita ya. Jadi tim kita nggak turu. Jadi semua mah aku tank. Lalu musuhnya mau kayak ngamuk gitulah ya. Jadi mode berserker lah atau apa gitu ya. Terus ku elokin, "Weh bangsat," gitu ya kan. Terus yang aslinya dia mau nyerang semua jadi teralihkan nyerang ke aku dan posisi aku kuat ya kan, aku tank. Jadinya ya walaupun musuhnya ngeluarin ulti atau apa ya aku nggak mati gitu loh ya. Jadi tim aman, aku juga aman. Jadi seperti itu fungsinya, kurang lebih fungsi dari nge-town ya. Walaupun aku juga nggak terlalu paham juga sih ya fungsinya nge-town. Cuman yang ku pahami beberapa minggu ini ya kurang lebih seperti itulah ya untuk nge-town ya. Jadi itu penting banget ya. Kalau si siapa nih Warden ya, ini dia nge-townnya di heal 400-an ya. Bisa 420 atau 430 ya. Pokok digunakan ketika itu ya. Kalau aku sih biasanya nggak itu juga sih. Biasanya aku di awal-awal kalau masih jauh ya, semua masih kayak sekitar healnya masih penuh, biasanya langsung aku pakai sih. Karena punya aku banyak ya kan. Oke. Lalu di sini untuk champion Drakat ya. Ini kan ada, kalau kalian lihat di sini ada C ya. C itu kayak semacam pengganti gitu coy ya. Pengganti apa bang? Pengganti kelas yang kutulis terakhir. Contoh LR. LR ini dia bisa digantikan oleh CAV atau SSOT atau SWOT ya. Cuman karena aku punyanya LR dan aku cuman bisa pakai LR, jadinya di sini aku pakai LR aja ya kan. Sebenarnya sih katanya sih lebih bagus CAV ya, cuman aku lebih suka pakai LR sih, ya kan. Jadi seperti itu. Nah, kalau di champion Drakat ini kita harus nge-town ya. Nge-townnya jadi strateginya kita pakai 1 taunter lalu 3 PHP. Nah, untuk nge-town ini kalian harus nge-town di kelipatan 2 juta. Contoh, Drakat kan 20 juta ya. 20 juta. Lalu ketika ada di HP 18 juta, nah kalian nge-town tas gitu ya. Nge-townnya itu pasin setidaknya 18,1. Aku biasanya 18,1 ya. Cuman tiap orang itu kayak beda-beda. Ada yang mendekati banget. Kalau kalian bisa mendekati banget sih nggak apa-apa ya. Cuman lebih amannya 18,1 atau 16,1 gitu ya. Soalnya kan kita nggak tahu ya damage yang diberikan tim kita itu tiba-tiba gede atau enggak gitu loh ya. Dan katanya Bang Panji juga masih aman karena ketika kita enrich itu ada kayak jeda 8 kalau enggak 10 detikan. Jadi masih aman lah. Jadi kalau dalam waktu itu ya kan, itu masih waktunya masih cukup untuk mendekati nyawa yang kelipatan 2 juta itu kayak masih aman ya. Jadi seperti itu. Dan usahakan nanti kalau kalian lawan Ultra Boss ini, usahakan kalian low aja ya kan, supaya enak aja gitu ya. Supaya lancar banget gitu, apalagi untuk healer ya. Atau taunter bareng juga butuh sih. Semuanya sih. Kalian bikin low aja nggak masalah. Supaya lebih enteng gitu, sama animasi ini kalian off kan ya. Tapi untuk animasi monster bisa di off kan, bisa di off kan, bisa di on kan, tergantung musuhnya juga ya. Kalau itu aku masih belum hafal, cuman kalau aku biasanya aku off kan sih. Lalu untuk Ultra Drago ini, oh iya, Ultra Drago AP masuk dulu. Yap, AP masuk dulu ya. Untuk Ultra Drago di sini kita butuh ya seperti ini, LR, LO, CAV, AP, Enrich. Nah, di sini kan Enrichnya ada 2. Karena
apa itu namanya, monsternya itu kayak gimana ya. Dia kan Ultra Drago kan dia Ultra Drago. Cuman ini aku masih belum hafal sih nih. Ini CAV dia ngetonnya ke kiri atau kanan ya CAV ya? Kalau LR biasanya aku kemarin main kan yang ku tone kan yang kiri sini ya. Jadi aku nyerang yang sini, ini bow-nya aku serang-serang. Terus pas cooldown dari tahunku ada, aku ngetone yang samping kiri, abis itu menyerang lagi samping kanan. Nah, untuk CAV aku belum tahu apakah sama atau enggak dia yang tahun ke kanan tadi ya. Nah itu aku belum tahu sih ya. Lalu yang sisanya nyerang ke kiri sih. Ini dari yang ku tahu sih nyerangnya ke kiri. Nah lalu untuk Ultra Drago, setauku ya, pengalamanku, kita pre-buff dulu. Habis kita pre-buff, yang pakai AP atau Arch Paladin itu masuk dulu ya. Aku nggak tahu sih ketika AP masuk dulu itu nge-skill apa, aku kurang tahu juga ya kan. Mungkin nanti kalau kalian yang tahu atau Bang Paja nanti tolong komentar ya. Nanti pas AP masuk itu nge-skill apa dulu gitu loh ya, baru timnya masuk gitu loh ya. Oke, jadi seperti itu. Lalu untuk Tindarius ya, di sini juga sama, ada apa itu namanya, AP-nya Enric, ini juga Enric. Nah di sini yang biasanya aku mainkan, aku biasanya ngetone kiri ya, lalu ada salah satu yang ngetone kanan ya. Jadi orb itu kan kalau Tindarius kan ada 2 orb ya, jadi itu harus di tahun di samping kiri samping kanan. Jadi sebelum kalian mulai usahakan kalian diskusikan dulu kau mau ngeton yang mana, kanan atau kiri gitu loh ya. Kalau aku biasanya kiri dulu sih ya, LR kiri dulu, baru di tahun dadas, baru nyerang tengah. Kalau hidup lagi ya di tahun lagi dan sebagainya. Lalu untuk Ultra Dage ini agak bangsat banget ya, Ultra Dage ya. Dage sama Nulgat ini tolek banget, susah banget, sumpah. Pogel aku kalau lawan 2 Ultra ini ya, entah kenapa gitu loh ya. Apalagi yang nggak full potion ya. Oh iya, sama ini tambahan dulu. Kalau ini tuh di public kayak masih aman ya. Tapi kalau ini harus party deh ya. Karena pengalaman enggak juga sih. Ada juga yang bisa di public sih, cuman pengalamanku pribadi itu aku nggak bisa di public harus party itu baru menang ya untuk lawan Dage sama Nulgat gitu loh ya, karena agak ribet gitu ya. Apalagi di sini kalian harus punya enchantnya beda ya kan. Di sini LDK, LOO, AP, CAV harus pakai health farm ya, karena di Ultra Dage itu kita dilarang untuk nge-heal. Kalau kita nge-heal kita mati semua ya. Jadi usahakan kalau kalian di Ultra Dage hindari skill heal. Contoh ini, LOO dilarang pakai skill 3 karena skill 3 LOO itu nge-heal. AP dilarang pakai skill 3 karena skill 3 itu nge-heal. Lalu CAV dilarang pakai skill 4 karena skill keempat itu nge-heal ya. Jadi usahakan hindari yang heal. Nah, kalian tanya, loh Bang, terus kita dapat healnya dari mana? Healnya itu dapat dari health farm ya. Dari Ancient AW itu health farm itu sangat berguna banget di Ultra Dage. Jadi usahakan kalian pakai weapon yang udah di Ancient itu, sama pakai Scroll of Lifesteal. Kalau ini itu dipakainya kalau nyawa kalian udah mepet sekarat ya. Contoh udah 1/4 lah nyawa kalian baru dipakai. Kalau nyawa kalian full terus ini kalian pakai itu buang-buang potion ya katanya Bang Maja. Tapi emang bener juga sih, emang buang-buang potion ya. Dan lalu yang terakhir adalah Ultra Nulgat ya. Untuk Ultra Darkon aku masih belum dapet ya, karena malas banget mau ngelawan Ultra Darkon ya. Jadi untuk Ultra Nulgat ya, kelas yang dipakai ini. Tapi kalau di public itu kombinasi kelasnya banyak coy. Jadi agak bingung juga, makanya kalau main di public susahnya itu ya. Kita itu kayak beda pendapat gitu loh ya. Makanya kayak mana gitu. Kita belajarnya ini tapi kenyataannya enggak. Kan bingung ya kan. Jadi makanya harus party ya, supaya pemikirannya udah sama dulu, oke, baru kita nyerang gitu lah ya. Di sini juga kita butuh Enric-nya 2 karena Nulgat itu dia punya 2 jurus ya. Yang pertama Kamehameha biru dan 2 Kamehameha merah. Nah, untuk Kamehameha-nya itu aku kok lupa yang di tone yang merah itu yang bagian mana? Yang merah dulu, yang merah awal atau yang merah kedua? Nah, itu yang tahu atau Mahendra, kalau Bang Pajan nonton tolong di tolong tulis kolom komentar ya. Nanti kalian baca juga ya di kolom komentar, mungkin ada yang tahu ya, ada yang lebih tahu gitu. Soalnya aku juga agak-agak lupa gitu coy ya.
Kalau yang biru udah pasti lah ya. Ketika Nulgat mau ngeluarin kami-kaminya biru, langsung di-tone ya. Dan itu kalian juga harus diskusikan dulu, kok mau ngeton yang merah atau ngeton yang biru gitu loh ya. Jadi seperti itu. Itu kayak loop tone gitu loh ya. Bahasanya sih loop tone. Lalu katanya juga DOT itu fokus, DOT kan DPS ya. Jadi dia fokus matiin pedang. Nah, kan ada pedangnya Nulgat Oblivion, pedang lah pokoknya ya kan. Nah, itu harus dimatiin sama DOT ya, supaya nggak nyerang tim. Jadi seperti itu ya. Dan usahakan kalau lawan Ultra Nulgat animasinya dinyalain ya, apalagi yang counter ya. Animasi monsternya dinyalain. Jadi kalian tinggal tulis saja monster. Nah, di sini ada disable monster animation, off atau on. Jadi seperti itu. Mantap. Lalu untuk mendapatkan potion ya. Untuk yang ini PHP, tonic, destruction, elixir itu dapatnya dari join Alchemy Academy. Atau enggak di Alchemy doang juga bisa ya, tapi harus mix gitu ya kan. Nah, kalian ke Gebu Merge ini, udah deh kalian tinggal ini deh, beli ini ya kan. Beli aja yang diperlukan ya, nggak usah ngacak ya. Beli aja yang diperlukan aja. Soalnya kalau kalian butuh PHP, ini PHP kan kurang ya. Jadi aku beli ini. Dan di sini kan kita butuh gold banyak ya. Jadi kalian harus farming gold juga ya. Cari aja nanti di YouTubeku cara cepat dapetin gold ya. Seperti itu ya. Oke. Lalu kalau yang scroll and rig itu dapetnya jadi join spellcraft. Oke, terus dulu. Join spellcraft ya, dari sini. Atau enggak kalian buka aja YouTubeku cara mendapatkan scroll of and rig. Itu nanti udah ada tutorialnya ya, yang harus dilakuin apa. Ya sama aja kayak gini. Nah, ini. Oh, udah deh. Lalu untuk ini scroll of lifesteal itu dapatnya dari Amcang Rof. Ya, dari sini. Kalian masuk sini, udah deh dibeli shop. Nih, scroll of lifesteal. Nah, tinggal kalian beli aja. Oke, ya. Teman-teman ya, kurang lebih seperti itu aja di video kali ini ya. Ya, aku berharap sih walaupun ini nggak kayak pro banget sih ya, aku Ultra, aku masih terhitung cupu juga ya kan. Ya, aku berharap sih semua ini bisa membantu ya. Minimal kalian punya data lah ya untuk potionnya, karena ini aku dapat data bukan dari sebarang orang ya. Itu aku dapatnya dari orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk melawan Ultra, yaitu adalah Bang Paja, Mahentai ya, atau Mahendra, Pakih, Rocky dan Rocky ya. Jadi kombinasi informasi jadiin satu gitu loh ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini asalnya bukan dari aku tapi dari mereka gitu loh ya. Dan ya udah sih ya, kurang lebih seperti itu aja di video ini. Aku berharap semoga video ini bisa bermanfaat dan bye bye. Halo semuanya, kalau kalian mau farming item tapi kok capek banget, kalian bisa joki akun kalian di Purnshop. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Makasih ya.